Iya. Yuh. Akhirnya dapat juga nih ayam. Gila, capek banget ngejar ayam ternyata. Ini dia tadi ngejar-ngejarin ayam, kenapa? Karena bulunya itu mau kita buat umpan, namanya umpan bulu ayam. Itu umpan khas masyarakat sini, Aceh. Di Kabupaten Pidi Aceh, ayam kampung dipelihara bukan untuk dipotong, melainkan untuk pemanfaatan bulu-bulunya yang indah sebagai umpan pancing. Ayam kampung jenis jali dikenal dengan ragam motif bulunya yang paling indah. Bulu yang jago atau jantan lebih dipilih ketimbang yang betina, karena lebih menarik secara motif dan warna. Ini dia yang dicari-cari. Yang diambil itu, ini bulu ayam yang bentuknya nggak sembarang bulu ayam ya. Jadi bentuknya itu harus yang satu yang rapih dan dia tipis, nggak melebar gitu loh. Luas kan? Bulu ayam jali sangat ringan, jadi harus ditekatkan ke media yang lebih berat agar umpan bisa lebih mudah dilempar dan dimainkan di arus deras. Ini dia umpan bulu ayam. Ini bulu ayam yang udah dipasang, ini baru step awal, ini baru dilem sekali, jadi nanti bakal dilem lagi. Kearifan lokal ini unik, di Pidi sudah ada sejak zaman kuno. Dalam dunia mancing, kreativitas seperti ini sering disebut dengan istilah match the hatch, membuat umpan semirip mungkin dengan sesuatu yang ada dalam sistem rantai makanan sungai. Hooknya sudah siap, umpan bulu ayam juga sudah siap, jadi tinggal masukin leadernya aja, diikat hooknya ini ke leader. Apapun umpan atau alat pancing yang digunakan, yang paling penting adalah cara memainkannya. Sentakan-sentakan panjang konstan dilakukan dalam tempo lambat, menyerupai gerakan udang. Nah ini sekarang saya lagi ada di spot favoritnya masyarakat untuk mancing menggunakan umpan bulu ayam. Cukup sulit mendapat sambaran di kondisi air yang tidak jernih. Berkali-kali umpan bulu ayam dilempar, belum satu pun strike yang saya dapat. Udah, yaudah, yuk. Bahaya banget, airnya nggak lama. Padahal tadi baru dibilang banjir, tiba-tiba langsung, nah itu udah kelihatan langsung jalur jalannya udah ketutup. Meski berada di lubuk ikan, pemilihan titik mancing akan mempengaruhi hasil. Paling strategis, di kepala arus dekat jeram di bagian hulu dan di sekitar aliran ekor arus ke jeram kecil. Ini mancing dengan menggunakan umpan bulu ayam, ini ada tekniknya tersendiri. Nah tekniknya itu salah satunya harus, nih, jorannya itu harus dinaik turunin. Supaya dia di dalam umpannya itu, umpan bulu ayamnya itu menyerupai kayak binatang yang ngeok gerak-gerak gitu loh, kayak udang lah kalau dibilang masyarakat. Cuaca kembali memburuk, banjir bandang yang lebih besar bisa kembali menerjang. Kami harus segera meninggalkan Lubuk Lampau Saban secepat mungkin. Hangatkan diri dulu, karena hujan deras, itu ada tempat berteduh. Sementara bapak-bapak masih pada di bawah, jadi saya naik ke atas dikit untuk cari poin-poin enak. Cuman ternyata poin-poinnya itu agak sulit dijangkau. Inilah tantangannya berwall fishing. Cara yang saya tempuh sebenarnya bahaya. Dari hulu sudah ada tanda-tanda turun hujan, namun perhitungan saya semoga tidak meleset. Resiko diambil demi sambaran perdana umpan bulu ayam. Strike! Kerling. Dapat kerling. Cuman emang susah nariknya kalau misalnya di atas batu besar kayak gini, itu nariknya tuh harus
gimana ya, harus ditarik gini terus langsung pegang talinya, dan itu harus pelan-pelan karena kalau misalnya cepet-cepet bisa lepas, bisa apa. Yang paling serem itu kalau jorannya patah. Aduh, udah pernah saya, nggak mau lagi patah. Sekarang saatnya rilis aja, kasihan. Setelah strike, semangat saya kembali memuncak. Tantangan alam Aceh menuntut saya cepat beradaptasi, namun tetap optimis mendapat target. Strike! Wih. Iya. Aduh, ini susah banget nih. Arus udah arus, terus takut nyangkut di kayu. Licin lagi batunya. Alah, jangan lepas dong. Jangan lepas. Astagfirullah. Hihi. Master Aceh naik lagi. Sorry kan. Oke. Ini emang size-nya beda tipis sama yang tadi saya dapat. Cuman emang yang namanya maser tuh ya, kalau udah ngelawan arus itu tuh kuat banget. Kalau tadi arus kan kenceng kan, deras kan ini. Tetep aja dia ngelawan terus. Krueng Gempang atau Sungai Gempang, sungai penting di dataran tinggi Kabupaten Pidi. Salah satunya dijadikan lahan memancing dengan teknik lokal yang disebut mancing tambang. Saya bukannya lagi nyari batu akik, cuman saya lagi ngebantu bapak-bapak di sana untuk nyari ini pemberat untuk apa namanya? Oh ya, alat pancing tradisional mereka, namanya tambang. Menggunakan umpan alami keong sawah, umpan ini mampu bertahan lama di dalam air dingin, tidak mudah busuk dan tekstur dagingnya cukup liat. Aromanya pun sangat khas. Lendirnya juga diyakini efektif mengundang kehadiran ikan target. Coba Pak. Tuh, ini dia. Jadi ini ternyata yang namanya teknik tambang. Dia pakai pemberatnya batu, terus ujung umpannya pakai keong tadi yang udah dipecahin. Nah ini unik ya, batunya ini dia kalau misalnya ada ditentar dilempar ya, dilempar ke sungai terus di bawah kalau ada ikan ditarik, tuh lepas, batunya lepas langsung. Oh ini. Walah gitu toh. Tadi saya awalnya sempat bingung. Ini cara nandainnya gimana? Ini kan batu semua. Ternyata tuh ada batu ditumpuk dua gitu sebagai penanda. Kayak gitu ternyata, itu cerdas menurut saya. Cuman, namun kalau ada yang iseng, itu gampang banget kan dipindahin sama dia. Hilang deh. Sambil nunggu, kita bikin api unggun, terus ngobrol-ngobrol di sini. Oh, ada, dapat. Tarik kok. Tarik aja, tarik. Saya takut lepas. Ada. Iya. Wow. Emang kalau udah rezeki itu nggak kemana. Ini air keruh kayak gini tuh emang cara tradisional tuh paling ampuh. Karena cara tradisional tuh pasti dia udah bisa menghandle segala macam kondisi alam. Jadi selalu dapat. Ini buktinya. Segede gini. Ini kalau warga sini menyebutnya ikan kerlieng. Cuma sebenarnya ini masher. Nah yang bikin unik ya ini agak beda. Kalau masher yang saya tangkap di waktu itu di Kalimantan itu green dan blue masher itu bibirnya tebel-tebel. Kalau yang ini tipis, sama warnanya
Dia pucet putih, lebih ke putih-putihan. Ada warna emas-emasnya juga, cuman dikit banget. Akhirnya dapet. Strike. Ih! Wih, dapet lagi. Ih, gede banget. Awas Pak, awas putus. Taruh. Dapat lagi yang kedua. Oke, keriang lagi nih. Hebat Pak. Tuh. Keren banget. Iya Mak, aduh. Oke. Ini dia. Ini dia kerliang Aceh. Wild fishing keren banget. Petualangan di Tanah Rencong saya lanjutkan ke Kroeng Tiro, salah satu sungai besar yang ada di Kabupaten Pidi. Bagi masyarakat pesisir Pidi, Kroeng Tiro jadi destinasi favorit untuk menikmati kesejukan udara pegunungan. Bumbu engket paye alias pepes ikan khas Aceh. Masyarakat Brenen membuat olahan unik ini spesial untuk tim jejak petualang wild fishing. Bumbu pepes ini paling kompleks yang pernah saya lihat. Ya, macam-macam bumbu yang dipakai luar biasa banyak. Tak seperti pepes pada umumnya. Olahan khasnya pun dikenal sedap di lidah. Ini ada namanya asam paye ya, Bu? Asam sunti, sorry. Ini dia asam sunti. Asam sunti itu sebetulnya awalnya dari belimbing bulu ini. Cuma karena sudah dikasih garam dan dijemur dan dikeringkan ya, Bu ya? Tuh, jadinya inilah asam sunti. Beragam ikan dapat diolah menjadi engket paye. Mau ikan laut atau ikan air tawar bisa, sehingga olahan ini tidak tergantung musim ikan tertentu. Daun pisang muda paling cocok untuk membungkus engket paye. Tidak mudah sobek dan lebih lentur. Daun ini tidak akan mempengaruhi rasa masakan. Cita rasa khas pepes Aceh tetap terjaga. Pepes dikukus sampai harum semerbak. Apinya harus kecil agar racikan bumbu tidak hilang terbawa uap air. Tuh, udah mulai kecoklatan. Ini bagus nih. Harusnya itu ini dimasaknya cuma sebentar. Cuman emang karena anginnya besar jadi agak lama. Nah. Di belakang, di situ. Oke, lagi masak-masak juga. Masak apa? Dikit liatin. Selain bikin pepes di sana, di sini juga buat kuah lemak. Dan lagi-lagi bumbunya itu pakai asam sunti. Emang di Aceh ini tuh apa-apa pakai asam sunti. Di Aceh, untuk olahan ikan yang tidak berkuah, engket paye lah juaranya. Apalagi disantap dalam suasana kekeluargaan. Sementara olahan ikan berkuah yang paling tersohor di Aceh, ikan kuah asam engket kengkerling. Semuanya lezat, enak sekali. Ada asamnya, ada manisnya, ada pedasnya juga, cuma manis seger banget.
While fishing, keren banget.